Selamat sore bagi kita semua. Kami di sini kelompok 3 dengan proyek Manta Manajemen Tugas Akhir akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya bernama Pak Bertoni Panjaitan dengan NIM 12S19038 dan rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya San Antonio Limbung dengan NIM 12S19033 dengan rekan saya. Saya bernama Jamie Krismona Sirait dengan NIM 12S1930. Nama saya Petrus Sinaga dengan NIM 12S19025. Perkenalkan, nama saya Imelda Siregar, NIM 12S19020. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan functional requirement dari proyek kami. Yang pertama ada dengan kode FR01, yaitu login logout. Fitur login, pengguna diharuskan login menggunakan username dan password. Fitur logout digunakan untuk dapat keluar dari sistem. Keterangannya, login sudah selesai dan logout belum selesai. FR02, home. Fitur home digunakan untuk menampilkan halaman utama dari sistem. Keterangannya belum selesai. Dengan kode FR03, pendaftaran mahasiswa TA. Fitur pendaftaran mahasiswa TA bertujuan agar mahasiswa yang ingin melaksanakan TA dapat langsung mendaftar melalui sistem. Keterangannya belum selesai. Kode FR04, pengajuan topik. Fitur pengajuan topik. Pada fitur ini mahasiswa akan mengisi topik yang ingin diajukan dan alasan memilih topik. Keterangannya belum selesai, namun fungsi sudah dapat berjalan. Dengan kode FR05, pengajuan kelompok dan dosen pembimbing. Fitur penentuan kelompok dan dosen pembimbing bertujuan agar mahasiswa menentukan kelompoknya sendiri dan dapat diubah oleh koordinator TA dan mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing. Keterangannya belum selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya FR06, yaitu jadwal. Fitur jadwal ini berisikan 2 jadwal, yaitu jadwal pembimbingan dan seminar, yang bertujuan untuk menginput jadwal kosong yang dimiliki oleh dosen agar mahasiswa mudah menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal dosen pembimbing. Keterangannya belum selesai. Selanjutnya FR07, meeting management. Fitur meeting management digunakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan. Keterangannya belum selesai. Selanjutnya FR08, berita acara. Fitur berita acara bertujuan agar BAK dapat memasukkan semua pengumuman yang berkaitan dengan proses TA ke dalam sistem. Keterangan belum selesai. Selanjutnya FR09, penilaian. Fitur penilaian berfungsi untuk menginput semua nilai yang diberikan oleh dosen uji dan dosen pembimbing selama proses TA berlangsung, di mana pada fitur ini mahasiswa dapat mengetahui nilai seminar, tugas akhir, serta sidang. Keterangan belum selesai. Yang selanjutnya FR10, finalisasi. Fitur finalisasi bertujuan agar mahasiswa TA dapat langsung mengumpulkan dokumen TA tanpa harus bertemu langsung dengan dosen pembimbing. Di mana fitur ini mahasiswa dapat mengumpulkan artefak seperti buku TA, poster, video, dan lain-lain. Keterangan belum selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada pembagian tugas. Kode FR01, login atau logout, dikerjakan oleh saudara Imelda. Kode FR02, home, serta FR03, pendaftaran mahasiswa TA, dikerjakan oleh saya sendiri. Selanjutnya FR04, yaitu pengajuan topik, serta FR05. Pengajuan kelompok dan dosen pembimbing dikerjakan oleh saudara Imelda. Yang keenam, FR06, jadwal, dikerjakan oleh saudara Petrus. FR07, meeting management, dikerjakan oleh saya sendiri. Yang ke-8, FR08, berita acara, serta FR09, penilaian, dikerjakan oleh saudara Jaime. Yang ke-10, FR10, finalisasi, dikerjakan oleh Pak Ber. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan proyek Manta ini. Pertama kita akan membuka GitHub, tempat repositori proyeknya. Kemudian kita mengklonnya dengan membukanya dengan GitHub Desktop. Kemudian kita open in Visual Studio Code. Kemudian kita akan menjalankan servernya melalui terminal. Pertama kita akan masuk ke folder Laravel-nya. Kemudian kita ketikkan PHP Artisan Server. Maka servernya akan berjalan, kemudian kita akan melakukan follow link. Maka yang ditampilkan pertama adalah halaman login. Untuk halaman login ini, di sini terdapat username dan password yang dimana pada database sudah ada datanya, yaitu username dan password dari kelompok. Misalkan kita isi dengan username ISS19020 dengan password, maka jika kita mengklik login, jika username dan passwordnya benar, maka akan ditampilkan halaman home. Namun jika kita misalkan passwordnya salah, akan ditampilkan invalid password. Begitu juga jika username-nya salah. Maka akan ditampilkan invalid username or password. Kemudian untuk membuka menu-menu lain yang ada pada website ini, kita dapat mengklik langsung pada menu-menunya seperti pendaftaran mahasiswa TA, pengajuan topik, pengajuan anggota kelompok dan dosen pembimbing, meeting manajemen, berita acara, penilaian, dan terakhir finalisasi. Kemudian functional requirement selanjutnya yang sudah terhubung ke database atau yang fungsinya sudah dapat berjalan adalah pengajuan topik. Di sini akan dilakukan dua inputan. Yang pertama, topik TA-nya dan alasan memilih topiknya. Kita misalkan topik TA-nya sistem informasi perpustakaan. Dan juga memilih alasannya. Kemudian jika kita klik submit, jika datanya berhasil di-insert ke database, maka akan ditampilkan pengajuan topik TA berhasil dilakukan. Kemudian kita dapat melihatnya pada database bahwa data kita sudah terinput atau telah berhasil di-insert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di bagian kesulitan yang dihadapi. Yang pertama itu kesulitan menghubungkan web dengan database agar dinamis. Yang kedua, beberapa tampilan dan menu ada yang harus diubah di tengah pengerjaan sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk pengerjaannya. Yang ketiga, belum terlalu memahami penggunaan PHP. Yang keempat, memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaan HTML dan CSS karena dilakukan secara mandiri. Nah, mungkin itu sajalah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih.